Baik, perkenalkan nama saya Irma Dina Metan, NIM 1420121035R. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara. Di video kali ini saya akan membahas tentang reformasi demokrasi di Indonesia. Yang pertama-tama, kita mengenal terlebih dahulu pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa, demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahan, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Yang berikut adalah pengertian reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Yang berikut adalah pelaksanaan demokrasi masa reformasi. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wawasan, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang berikut adalah keberhasilan pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. Pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1999 dan tahun 2004, di mana pada tahun 1999 sebagai presiden terpilih adalah Megawati Soekarno Putri dan pada tahun 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Yang berikut adalah sistem pelaksanaan demokrasi masa reformasi. Pada masa Orde Reformasi, demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandaskan semangat reformasi di mana paham demokrasi berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikut adalah ciri-ciri pelaksanaan demokrasi masa reformasi. Yang pertama, selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kedua, adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Yang ketiga, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur. Yang keempat, keputusan dapat bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Yang kelima adalah peningkatan kedaulatan rakyat dengan mendapatkan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, lembaga adanya masyarakat. Dan yang terakhir adalah pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang berikut adalah
Sistem pemerintahan masa reformasi. Sistem pemerintah masa Orde Reformasi dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pemerintah yang memberikan ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran, baik lisan atau tulisan, sesuai pasal 28 Undang-Undang 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multi partai. Kedua, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berisi dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan keluarkan ketetapan MPR Nomor 9 MPR tahun 1998 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang berikut adalah akibat pelaksanaan demokrasi masa reformasi. Pada zaman reformasi ini, pelaksanaan demokrasi mengalami suatu penegasan yang mencolok, walaupun sistem demokrasi yang dipakai, yaitu demokrasi Pancasila, tetapi sangatlah mencolok. Dominasi sistem liberal, contohnya aksi demokrasi yang benar-benar di seluruh lapisan masyarakat. Memang pada zaman reformasi, peranan presiden tidak mutlak dan lainnya sistem multi partai sehingga peranan partai cukup besar. Akan tetapi dalam melaksanakan pemungkutan suara juga pernah menggunakan voting, berarti peranan demokrasi Pancasila belumlah terrealisasi. Dengan melihat hal tersebut di atas, maka kesimpulan daripada pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum mencapai titik yang pasti dan masih belajar untuk memenuhi demokrasi Pancasila yang sudah dilaksanakan selama 40 tahun sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih.